bertekad menata diri menuju gereja yang dewasa, mandiri, dan misioner. Jemaat Tuhan, yang akan melayani kita di pagi hari ini adalah Pendeta Lina Batubara SSI. Raja surga Tuhan Ibadah pembukaan sidang ke-16 Jemaat GKI Antioquia Iwanain Arsum 2 tahun 2022 terjadi di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, dan dengan nama Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yang ceria hanya ada padamu, setia pohon suka yang teduh, ramu menembuskan awan yang mencari. Ini adalah pelayanan untuk pendamaian. Ayatnya yang ke-8. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sampai demikian jauh firman Tuhan bagi kita. Kalau masuk dalam sidang itu memang tegang-tegang. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Hari ini Jemaat Antioquia memasuki sidang jemaat yang ke-16. 16 ke 17? Ya, 16. Dengan sorotan tema kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Bapak Ibu Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ketika ada konflik, ketika ada pertengkaran, pastinya ada penyelesaian. Apapun itu bentuknya, negara yang berkonflik saja, mau perang saja, dicari bahan untuk bagaimana memperdamaikan. Kita yang dibawa-bawa juga demikian. Anak-anak berkelahi, pasti orang tua juga mencari cara untuk bagaimana mendamaikan. Firman Tuhan pada saat ini menjelaskan bahwa bagaimana Tuhan Allah mendamaikan dirinya dengan manusia melalui Yesus Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran dan dosa manusia. Artinya, sekalipun manusia itu telah berdosa pada Tuhan, tetapi itu bukanlah halangan untuk sebuah perdamaian. Allah mempunyai cara berdamai yang ditulis Rasul Paulus dengan bersemangat dalam surat kepada jemaat di Korintus. Atas inisiatifnya dan karena kasihnya yang tidak terbatas itu, Allah memulihkan hubungan yang rusak dengan manusia lewat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita pernah jauh dari Allah, tetapi dalam belas kasihnya Dia tidak meninggalkan kita. Bahkan Dia menawarkan perdamaian dengannya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Setelah kita menerima uluran tangan perdamaian Allah, kita diberi tugas penting untuk membawa pesan perdamaian kepada orang lain. Karena Tuhan Allah mengasihi manusia, hidup damai dengannya dan sesama.
Kita tahu bahwa bacaan kita saat ini memperjelas sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kami maksudnya Rasul Paulus dan anak-anak didiknya. Di sini kita tahu Tuhan Allah bukanlah Allah yang punya satu perbuatan yang ada kesalahan. Allah adalah Allah yang suci dan mulia. Tetapi ketika dia melihat manusia banyak sekali pelanggar, dia datang lewat Yesus Kristus mendamaikan dirinya kepada manusia. Dia membawa dirinya untuk diperdamaikan dengan manusia. Supaya apa? Supaya kasih Kristus itu, yang ada di dalam kasih Kristus itu menggerakkan yang namanya mewujudkan yang namanya keadilan, perdamaian dan kesejahteraan. Tadi dikatakan awalnya bahwa setiap ada konflik, setiap ada pertengkaran, apapun akan dilakukan untuk diperdamaikan. Allah sendiri melakukan hal tersebut. Allah duluan yang melakukan hal tersebut. Untuk apa? Untuk setiap pelayanannya dapat berjalan dengan baik. Pelayanannya lewat apa? Keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Jemaat Antioquia memasuki sidang jemaat yang ke-16. 16 menurut usia berarti dia sudah remaja. Remaja berarti sudah berkali-kali jemaat ini ada dalam sidang jemaat dan sudah mungkin dikatakan sudah, boleh dikatakan sudah biasa dengan sidang jemaat. Kebiasaan itu disertai dengan kasih Kristus. Ketika sidang jemaat sudah selesai, berarti kita tahu, oh selesai. Macam perasaan itu semangat, senang dan sebagainya. Karena banyak hal yang harus diselesaikan. Banyak hal yang harus menjadi evaluasi. Banyak hal yang harus menjadi program untuk pelayanan dapat berjalan dengan baik. Tetapi bila tidak ada kasih Kristus yang menggerakkan, maka tidak akan terwujud keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Tidak akan terwujud bagaimana jemaat ini ada punya tekad untuk menuju gereja yang dewasa, mandiri, dan misioner. 16 tahun mau ke 17 tahun berarti sudah akan dibilang dewasa. Dewasa berarti dia mengerti soal mandiri. Dia mengerti bagaimana Injil itu diberitakan dengan baik. Berarti sebentar semua yang terjadi bagaimana akan diwujudkan untuk 17 tahun. Bagaimana jemaat ini ada dalam setiap program, setiap evaluasi, bertanggung jawab. Dan kita di saat ini diajarkan bahwa Allah memberi dirinya lewat Yesus Kristus untuk diperdamaikan dengan manusia. Supaya apa? Supaya pelayanannya dapat berjalan dengan baik. Pelayanan pendamaian itu bisa berjalan dengan baik. Kadang-kadang setiap sidang jemaat ada bahasa bilang begini, tunggu di sidang nanti baru kita ucap dorang. Tunggu majelis ini lihat saja. Kalau tidak bisa di hari Minggu, di sidang nanti kita tunggu di sidang saja. Kita ucap itu majelis sampai. Padahal kasih Kristus tidak mengajarkan untuk mengucap. Tetapi bagaimana kasih Kristus itu menggerakkan kita supaya evaluasi ini bisa berjalan dengan baik. Pertanggungjawaban ini bisa berjalan dengan baik. Petra Bibiosi hari Sabtu kemarin dia sidang jemaat baru yang kedua. Akhir dari pokok-pokok program sebelum masuk
pleno 4 sebelum ketuk palu untuk mengesahkan pokok-pokok program, ada satu calon majelis. Sebenarnya kalau dia mau, dia sudah mengkucak kita orang majelis. Tapi dia bilang begini, ya, ada beberapa hal yang saya mau kasih masukan kepada pimpinan sidang yang notabene adalah majelis jemaat. Dia bilang gini, 1, 2, 3, 4, banyak juga, sampai 5. Tetapi itu sudah tusuk kita orang dari jantung tembus di belakang. Bahasa itu saja sudah menusuk kita orang dari jantung tembus di belakang. Itu yang namanya pucak. Pucak betul itu. Dia cuma bilang, saya berikan masukan 1, 2, 3. Memang banyak, cuma dia sudah pucak dari 1 sampai 6 itu. Tinggal kita orang bagaimana menjalankan. Mungkin itu yang dinamakan kasih Kristus menggerakkan, supaya bagaimana gereja ini dapat mewujudkan keadilan di tengah-tengah jemaat, keadilan, perdamaian dan kesejahteraan. Bukan hanya sekarang ini dilihat bahwa ada tahun pembaharuan. Tahun 2023 adalah tahun pembaharuan. Bagaimana kita sama-sama bekerja untuk pekerjaan pelayanan Tuhan ini dapat diwujudkan lewat pembaharuan. Pembaharuan jemaat dapat dilakukan kalau kita punya diri sendiri ini diperbaharui dulu. Diperbaharui lewat kita mengerti kasih Kristus, sehingga ketika kasih Kristus ada di dalam diri kita, maka kita tahu caranya untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Ketika kasih Kristus ada di dalam diri kita sebagai majelis jemaat, sebagai jemaat, sebagai unsur-unsur, sebagai panitia yang ada di tengah-tengah jemaat ini, maka dengan demikian mereka akan mengerti bagaimana bertekad menata diri menuju gereja yang dewasa, mandiri, dan misioner. Jadi ini 16 tahun menuju 17 tahun yang dikatakan sudah mau dewasa, PAM. Berarti lebih dewasa lagi. Tidak lagi anak-anak. Berarti kasih Kristus itu sumber darah daging dalam kehidupan kita sebagai warga jemaat. Kiranya hari ini sidang jemaat yang kita lakukan bersama dapat membawa perubahan di tengah-tengah kita sebagai warga jemaat, sebagai majelis jemaat, sebagai unsur-unsur panitia-panitia di tengah-tengah jemaat, bahkan calon majelis baru sebentar yang ditetapkan boleh menjalankan kasih Kristus ini akan menggerakkan seluruh kehidupan mereka supaya gereja ini dapat mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Olehnya diberkati semua anaknya dengan sejahtera hati. Roh Tuhan memberkati. Ayat 1 dalam keadaan duduk dan ayatnya yang kedua kita menyanyi dalam keadaan berdiri. Bagi Yesus kita juga suka rajin bekerja. Bagi Yesus Kita juga suka rajin bekerja. Kita tak terlalu mudah bagi kerajaannya. Sampai kini Yesus masih ada di jemaat, dan begitu perintah kasih bukan perintah yang